Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog para kita iNews Jayapura. Ya, baik Pak, mungkin ada saran tambahan mungkin yang akan disampaikan kepada masyarakat, terlebih khusus kepada mungkin calon peserta nanti di tahun yang akan datang, seperti apa Pak? Ya, kami kan mendapat banyak masukan dan banyak keinginan, banyak harapan, dan banyak masyarakat juga yang menginginkan bahwa anak-anaknya kalau bisa diterima jadi pegawai di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, kami jelaskan bahwa formasi ini diberikan untuk OAP. Formasi ini kita bersyukur karena mungkin di instansi vertikal yang memberikan formasi khusus untuk OAP, untuk baik pendidikan kedinasan dan juga formasi umum, itu Kementerian Hukum dan HAM sudah berperan sangat luar biasa dan memberikan kesempatan itu. Nah, sehingga proses yang dilakukan saat ini memang kita tidak bisa melakukan diskresi yang lain, kecuali mereka harus sendiri mempersiapkan dirinya dan berproses dalam mekanisme rekrutmen yang ada dan melalui tahapan-tahapan yang ada. Nah, ini kan kalau dari sisi ketentuan kelulusan itu kan harus mencapai 3 kali jumlah formasi. Nah, tapi di Papua dan Papua Barat katakanlah formasi yang ada, jangankan 3 kali jumlah formasi, 1 kali jumlah formasi saja tidak terpenuhi orang lulus. Nah, ini kan tantangan bagi kami. Itu yang kami terus menghimbau. Nah, sebenarnya kan persoalan saudara-saudara kita, adik-adik ini tidak bisa mencapai nilai kelulusan sesuai dengan passing grade yang ditetapkan karena mereka tidak pernah berlatih, tidak tahu menjawab soal dengan sistem CAT itu bagaimana. Nah, jadi sumber masalah utama tuh ada di media untuk orang berlatih sistem CAT ini. Nah, proses itu sistemnya hanya ada di BKN, Badan Kepegawaian Negara Regional 9 Jayapura. Nah, itu yang kita sudah diskusikan, kita sudah bahas dengan kepala BKN, dan BKN itu prinsipnya siap kalau ada lembaga-lembaga tertentu, kalau ada pihak gereja, kalau ada yayasan yang mau mengembangkan sistem ini untuk melatih orang, silakan kirimkan orang ke sana, dididik menjadi mentor, siapkan fasilitas komputernya, mereka akan pindahkan sistem ini dan di situ dibuka untuk semua. Yang kedua, ya dengan IT yang sudah sekarang berkembang, anak-anak kita kan sekarang lebih pintar dari kita. Ya, tolong mereka harus lebih punya keinginan untuk mencari di Google, karena itu ada bentuk soal-soal yang ada, tapi juga di Gramedia ada buku-buku panduan menyangkut sistem CAT. Silakan baca di sana dan siapkan dirimu dengan baik. Nah, karena ketika ujian dalam sistem CAT itu antara satu peserta dengan peserta yang lain kan soalnya berbeda. Jadi masing-masing orang dibutuhkan konsentrasi, keseriusan, ketelitian, kecepatan. Karena begitu waktunya di close, berarti tidak ada lagi yang bisa berproses. Nah, ada juga yang berpikir, oh tidak usah menjawab karena dia tidak paham. Jadi harus jawab, kalau tidak menjawab pasti nilainya berkurang. Nah, itu perlu untuk dilatih. Nah, saya terus menghimbau dan saya berkeinginan untuk formasi yang ada ini jangan sampai ada yang hilang lagi seperti tahun 2020. Jadi ya lewat iNews TV ini kita berharap pendengar yang bisa, pemirsa yang bisa menonton iNews TV juga bisa mensosialisasikan kepada keluarga anak-anaknya yang sedang berjuang untuk menjadi ASN di Kemenkumham. Dan ini peluang yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan tentu saya jamin, saya pastikan bahwa tidak ada pungutan liar di situ. Kalau ada pegawai yang menjanjikan untuk meluluskan seseorang, itu tidak benar. Silakan lapor ke kami, nanti kita akan memproses. Bagi saya, apa yang sekarang ditegaskan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM melalui Bapak Sekjen untuk kita sebagai perpanjangan tangan Menteri di wilayah, memberikan sebuah informasi edukasi yang baik kepada masyarakat
Dan kita berharap semua pencari kerja ini mari bersaing secara positif. Tunjukkan kemampuanmu, intelektualmu, karena tentu kita ada di era yang saat ini sangat transparan, dan ini bagian dari pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM yang harus kita sosialisasikan untuk semua pihak mengetahui. Seperti tata nilai dan kinerja Kemenkumham itu pasti profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Dan tata nilai kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua itu TIFA, transformasi, improvement, visibilitas, dan aktualisasi. Semua ini kita jamin dan kita pastikan untuk dapat mencapai ASN-ASN yang terbaik lewat formasi yang diberikan di tahun 2021 untuk semua pencari kerja yang ada di tanah Papua. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak atas bincang-bincangnya hari ini, dan mungkin di kesempatan yang lain kita akan berbincang-bincang lagi dengan topik yang berbeda. Baik pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah saya Priscilla Vika menemani Anda dalam program Dialog Para-Para Kita, dan kami terus berpesan kepada pemirsa di rumah untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih pemirsa, selamat siang dan sampai jumpa.